Kita mulai aja lah Ustaz. Ya. Nah, Oke. udah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar fikih muamalah ya. Pagi hari ini kita akan membahas salah satu bab dalam fikih muamalah, yaitu tentang simsar atau samsaro. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita, ikutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak bersolawat, kita berupaya untuk mempelajari sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat. Sunnah itu adalah thariqah atau metode atau jalan bagaimana kita melakukan sesuatu dalam segala hal kehidupan kita, baik dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal hubungan kita dengan sesama manusia dan lain. Kita meyakini bahwa dengan mengikuti thariqah atau metode yang dicontohkan oleh Nabi, ya, disitulah kita akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Baik, kita akan membahas tentang samsara. Samsara dalam bahasa kita itu adalah brokeri, ya, brokeri atau makelaran. Dan ini adalah salah satu profesi atau juga mungkin juga bagi sebagian orang ini adalah sampingan yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Kita akan bahas bagaimana ketentuannya dalam syariah, apakah boleh dilakukan, dan kalau boleh bagaimana ketentuan. Yang pertama kita bahas secara makna masalah. Jadi simsar, ya, bentuknya adalah as-samasirah. Ya. Jadi bentuknya adalah as-samasirah. Kata simsar berasal dari non-Arab, yaitu dari Persia, lalu diarabkan. Ini menurut Al-Laits dalam Ibnu Mansur, ya, dalam Lisanul Arab, bahwa simsar itu sebenarnya bukan bahasa Arab yang asli. Simsar artinya secara bahasa adalah al-qayyimu bil amr, orang yang lurus dalam melaksanakan suatu amanah, wal hafiz lahu, dan dia menjaga amanah tersebut. Nah, ini asalnya, ya. Jadi kalau ada orang yang amanah ketika dia diberikan sesuatu dan dia menjaga amanah tersebut, digunakan istilah simsar. Itu asalnya. Lalu kemudian istilah ini digunakan untuk menyebut orang yang melakukan jual beli untuk orang lain. Ya, jadi seperti biasa ya, di masyarakat itu kan terjadi perubahan-perubahan istilah yang berlangsung secara alami saja. Ya. Bagaimana prosesnya? Prosesnya itu macam-macam. Jadi orang yang melakukan jual beli untuk orang lain, jadi dia wakilkan orang lain untuk melakukan jual beli dan dia bisa dipercaya, baik ketika disampaikan modalnya berapa, lalu dia juga
jujur menyangkut keuntungannya, lalu jujur menyampaikan mengembalikan modal dan seterusnya, maka istilah itu kemudian digunakan untuk hal ini ya. Ya, apa itu? Mutawalliyul bai' wasyira li ghairihi. Itu orang yang kemudian mewakilkan orang lain untuk melakukan jual beli dengan orang lain. As-simsar secara bahasa artinya perantara antara penjual dan pembeli. Dan itu sama dengan ad-dalal, sama dengan orang yang ad-dalal. Dalal itu artinya orang yang menunjukkan. Dalam bahasa kita disebut dengan broker. Nah, kemudian itu makna secara bahasa. Adapun secara istilah, samsaroh secara istilah adalah mediasi. Mediasi itu adalah orang yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Kenapa? Karena idealnya penjual dan pembeli itu kan bertemu langsung. Tapi secara fakta, mungkin karena banyak hal, itu susah untuk ketemu. Maka pihak yang mempertemukannya itulah yang kemudian menjadi broker atau agen. Kalau bahasa kita sekarang itu affiliate antara penjual dan pembeli. As-simsar, orang yang masuk di antara penjual dan pembeli itu sebagai mediator untuk pelaksanaan jual beli. Nama lainnya itu adalah ad-dalal. Dalal itu artinya orang yang menunjukkan. Berarti dalil itu adalah sesuatu yang menunjukkan. Maka dikatakan ada nggak dalilnya, ya kan? Ada nggak yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sebagai petunjuk? Itu disebut dengan dalil. Ad-dalal orang yang menunjukkan. Kenapa? Sebab dia menunjukkan pembeli atas barang dan menunjukkan penjual atas harga. Menurut Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi ensiklopedi fikih dari Kuwait. Nah, para fuqaha mendefinisikan simsar adalah sebutan untuk orang yang beraktivitas atau bekerja untuk orang lain dalam bentuk aktivitas menjual dan membeli dengan mendapatkan upah. Jadi, orang yang menjadi makelar itu bisa makelar atas penjual, bisa juga makelar atas pembeli. Bolehkah meminta upah dari keduanya sesuai kesepakatan? Ya, sesuai kesepakatan. Boleh sesuai kesepakatan. Dan simsar itu benar diterapkan pada ad-dalal. Nah, apa itu ad-dalal? Dalal adalah orang lain yang berupa aktivitas menjual dan membeli dengan mendapatkan upah. Sebutan samsaroh atau simsar secara istilah fikih hanya digunakan oleh para fuqaha dalam konteks jual beli. Nah, seperti itu ya. Jadi mediasi yang disebutkan samsaro itu dan padanya berlaku untuk hukum-hukum samsaro adalah konteks jual beli. Untuk praktek serupa di luar jual beli maka digunakan istilah ijar. Jadi kalau misalnya ada orang yang menjadi agen properti, ya, kalau yang dijual rumah, yang jual rumah itu disebut samsara. Tapi kalau misalnya yang dijual hanya hak sewanya, hanya hak sewa, maka disebut ijar. Kemudian kalau ada juga bisa istilah wakalah bil ujrah. Jadi ini kalau dia berupa bukan barang, ya. Kemudian bisa juga namanya jualah dan seterusnya, ya. Kemudian samsaroh atau profesi simsar adalah halal. Kemudian pendapatan dari samsaroh juga
juga halal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah takrir. Takrir itu artinya sesuatu yang didiamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak ada mengucapkan, tidak ada mencontohkan, tetapi orang lain yang melakukan lalu Nabi mendiamkan. Itu juga adalah salah satu bentuk daripada sunnah. Qais bin Abi Ghorazah ya, menuturkan bahwa kunna nusamma fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-samasirah. Famara bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunna nusamma fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pada masa Nabi ya sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan samasirah. Famara bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah itu melalui kami. Fasammana bi ismin huwa ahsanu minhu. Maka Rasulullah menyebut kami dengan sebutan yang lebih baik dari sebutan. Faqala Kenapa Ustaz? Apa jaringan? Jaringan ya? Ustaz ini keluar apa tidak ya? Oh ada itu. Tapi kok nggak ngomong ya? Oh, terlempar ya? Bentar ya. Bentar Pak ya. Atau nanti Ustaz ini aja, nggak usah pakai video dia. Apa videonya ditutup aja punya Ustaz Yusuf video, nggak usah dibuka. Bentar. Belum masuk beliau. Beliau kan perlu bahan presentasi, Pak. Apa? Apa Pak Beliau kan Apa Pak Sapri? Ustaz Yusron kan perlu Pak Yusron kan perlu video juga karena ada tayangkan kan? Iya. Ya kita tunggulah. Nanti besok Pak Sapri jangan lupa Pak Sapri ya datang ya. Insya Allah. Bawa istrinya, bawa anaknya. Nanti saya kirim nanti map-nya. Ini kayaknya Pak Montondang udah pergi nih ke PSP ya Pak Montondang ya. Maka dia nggak masuk ini Pak Montondang. Ada di Jakarta? Nggak, ada anaknya apa sepupunya Pak pesta, maka dia nggak bisa hadir besok. Pak Montondang kan biasanya selalu aktif itu, biasanya masuk dia. Ini kayaknya lagi bak mobil ini dia. Tapi yang lain masuk gampang kan? Nggak ada susah kan? Iya. Cuma saya telepon lagi Ustaz Yusron. Kenapa nih kok susah nih masuknya? Bentar ya Ustaz Yusron. Maksimal apa? Apa Pak? Sipnya berapa ininya? Anggotanya.
Assalamualaikum Ustaz. Apa Ustaz terlempar ya? Iya ya Ustaz, ya Ustaz, ya Ustaz. Oke Ustaz, oke Ustaz. Salam. Ya bentar ya, lagi ini udah mau masuk lagi apa Ustaznya. Coba ditelepon, Kak. Udah Pak. Udah telepon. Udah mau masuk lagi dia. Kadang jaringan ya. Besok Pak orang-orang Batubara bawa Pak Jarod ya. Pak Said itu Pak Said. Siapa itu Bapak bawa lah semua. Pak Paroji udah pulang Pak Paroji dari luar negeri. Nah, nanti saya WA aja Pak Paroji. Kapan Pak Junaidi pulang Pak Junaidi? Iya, awal ini sekitar tanggal 6-an gitu nanti. Lama ya? Bulan Mei. Iya, ada ini, ada apa? Ada kerjaan di sini sedikit. Iya. Di Bukit Tinggi kan? Iya, Bang Pagar. Iya. Sekarang saya lagi di Padang tapi. Oh, lagi di Padang. Iya. Ya Bapak sekarang lagi di sawah-sawah kayaknya. Oh iya, ini foto di kampung, di Bukit Tinggi di kampung. Proji kemana Pak Pakar? Pak Proji dari mana? Dari istri Bapak lah. Cara estimasi Dari istri Bapak lah, istri Bapak Malaysia. Jangan aja Pak Proji ini atau nggak ada estimasi di sana ya? Ada lah. Kita cari. Berapa lama Pak Proji? 4 hari. Sama ibu negara? Enggak lah, keluarga. Berarti ini udah ini ya Pak, udah pulang kan Pak? Udah. Nah, besok Pak jangan lupa Pak bawa istri bawa anaknya. Insyaallah. Ya. Kita makan siang bersama, nanti ada sedikit tausiah dari guru-guru kita lah. Aduh kenapa kok lama Ustaz Yusron ya? Rumah Ustaz Yusron mana? Rumah Ustaz Yusron di arah... Rumah Ustaz Yusron di mana? Ya apa Pak Desmandi ya? Saya lupa. Kalau nggak salah arah Dene, enggak lah. Saya juga nggak tahu Pak. Bukan Dene, mana ya? Arah sana lagi ya. Memang agak... Ya gitulah, agak gitu-gitulah jaringannya. Memang agak jauh rumahnya. Oh, ini Pak Renaldi. Pak Pakar. Iya. Itu kan ngerai broker. Itu kan ngerai broker kan. Oh iya, betul. Nanti kita tanya sama Ustaz Ison lah apa yang Bapak mau tanya. Pak Renaldi, besok datang ya Pak Renaldi ya. Iya, makasih undangannya Pak, tapi sepertinya belum bisa Pak. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Siapa nih Pak Natar, besok datang ya Pak Natar ya. Pak Natar monitor. Ya oke, nanti saya WA lah. Ya Pak, insya Allah. Cuma saya nengok kabar dari Pak Jarod lah. Wih, Pak mantap. Jarod yang toki kita ini kan. Mantap. Insya Allah lah kalau Pak Jarod sekarang itu enak sama beliau. Entar kalau dia sama istri kan.
Iya, oke. Nah, awak jadi supir dia lah. Nanti Bapak lah berkabar ya. Oke. Iya Pak Pakar. Oke, ditunggu lah. Makasih ya Pak Oke, Pakar. iya ditunggu Pak. Ini sudah masuk Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, kalau nggak gini aja Ustaz. Kalau memang Ustaz hilang sinyal, kalau nggak Ustaz nggak pakai video Ustaz. Nggak usah ada videonya kalau nggak. Oke, bentar ya. Kalau memang sinyalnya jelek di situ. Nggak usah pakai video. Oke, baik. Lanjut ya. Ya Ustaz. Nah, kemudian ya, ini tadi terakhir. Ya masyarakat tujjar ya. Wahai para pedagang. Innal bai'ah, sesungguhnya jual beli itu yahdurul halifu wal lagu. Sesungguhnya jual beli itu dihadiri oleh sumpah dan lagun. Fasubu bis sodakoh. Maka siramlah jual beli itu dengan sodakoh. Nah, apa hukum samsaroh? Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari pada bab ajrus simsar. Ya. Ajru itu artinya upah dari simsar, menyebutkan bahwa Ibnu Sirin atau kemudian Ibrahim dan Al-Hasan tidak memandang upah simsar itu sebagai masalah. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas ini pamannya Nabi, berkata bahwa tidak ada masalah orang yang berkata, juallah pakaian ini, kelebihan dari jumlah sekian dan sekian, maka ini berarti menjadi agen ya untuk menjualkan pakaian. Ibnu Sirin berkata, jika orang berkata juallah sekian dan untungnya yaitu kelebihan dari harga itu, maka untung. Atau antara aku dan engkau tidak masalah dengan itu. Maksudnya diperbolehkan mengambil selisih harga. Nah, seperti apa ketentuan menjadi simsar atau menjadi agen, broker, atau bahasa sekarang namanya affiliate? Aktivitas atau pekerjaan yang dikontrakkan untuk menjual dan membeli itu harus jelas. Ya. Itu dulu yang pertama. Ya, jadi harus jelas apa aktivitasnya. Jadi hukum asalnya kalau aktivitasnya itu adalah sesuatu yang mubah, maka boleh untuk agenkan. Kemudian bisa dengan komoditi atau barang tertentu atau jangka waktu. Kemudian keuntungan, komisi atau upahnya juga harus jelas. Nah, ini ketentuannya ya. Jadi sejak awal komisinya itu harus jelas. Kenapa? Karena ini yang biasa menjadi sumber perselisihan. Jadi ketika misalnya menjualkan rumah, itu harus disepakati komisinya berapa. Ketika tidak jelas, ya kan seringkali itu di masyarakat, nantilah kalau laku ada lawang rokok misalnya begitu ya kan di masyarakat. Nanti kalau terjual adalah komisinya gitu ya. Maka ini belum jelas. Maka harus diperjelas. Kalau dia belum jelas, masuk akadnya fasad ya. Transaksinya tetap boleh, tetapi akadnya yang diperjelas. Jika seseorang itu bekerja untuk menjualkan atau membelikan barang untuk jangka waktu tertentu, bisa harian ya, bisa mingguan, bulanan dan seterusnya, dan ia mendapatkan upah sekian, maka ia disebut sebagai ajir yang khos. Ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia ada kontrak ya, dalam bentuk waktu, maka disebut sebagai ajir khos. Kemudian berapa jam kerjanya untuk menjualkan atau membelikan harus jelas. Sebab jika jumlah jamnya tidak jelas, itu membuat kadar pekerjaannya, itu kadar manfaat yang dikontrakkan juga tidak jelas. Dan akadnya menjadi fasid. Ini kalau misalnya dia samsarohnya itu dikaitkan dengan jam kerja.
Ada juga yang tidak, ya kan? Ada juga yang tidak. Yang penting laku atau tidak laku. Jika akadnya itu menjualkan atau membelikan barang tertentu dan mendapatkan upah dari setiap barang yang dijual atau dibeli, maka barangnya itu harus jelas dan tertentu. Dan harganya juga harus jelas. Lalu kemudian upahnya juga harus jelas, bisa berupa upah tertentu. Misalnya sekian ribu rupiah untuk setiap barang yang dijual, atau bisa juga dengan persentase tertentu dari harga barang yang dijual. Nah ini modelnya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan agennya. Atau bisa juga antara pembeli dengan agennya. Karena kan kebutuhan orang bukan dua, bisa menjual atau membelikan. Menjualkan misalnya orang minta dijualkan kendaraannya atau minta dijualkan rumahnya. Lalu karena dia memiliki keterbatasan dalam menjual, lalu kemudian dia cari agen, ya, broker. Nah, bisa disepakati misalnya dari persentase hasil penjualan. Ya misalnya 2,5% dari harga rumah. Atau bisa juga dari selisih harga. Jadi si penjual rumah, pemilik rumah itu cuma menyatakan pokoknya sama saya bersih misalnya 500 juta atau 1 miliar. Silahkan dijual di atas itu, kelebihannya itu menjadi hak Anda. Misalnya si agen menjual 1,3 miliar ya. 300 juta itu menjadi haknya si agen. Nah, di awal tadi sudah disebutkan harus diperjelas akad. Akadnya supaya jelas, maka si agen itu harus memahami seluk-beluk apa yang dijual. Karena setiap yang dijual itu selalu ada sesuatu yang spesifik. Misalnya, ketika dia menjual rumah, misalnya kan ada di situ nanti pajak penjual dan pajak pembeli. Lalu kemudian mungkin ada di dalamnya tentu saja biaya notaris, lalu biaya-biaya yang lainnya. Maka ini harus diperjelas sejak awal. Bisa jadi si penjual atau pemilik rumah itu kemudian dengan akad yang kedua tadi dia mengatakan pokoknya sama saya bersih 1 miliar. Maka ketika muncul biaya-biaya itu yang tadi, itu kan harus jelas tuh siapa yang akan menanggungnya. Yeah. Jadi itu dari awal sudah diperjelas. Ketika si penjual rumah, katakanlah dia tidak pernah menjual rumah, ya kan? Dia baru kali itu menjual rumah, dia cukup mengatakan pokoknya sama saya bersih 1 miliar. Lalu setelah transaksi, dia baru tahu ternyata ada pajak penjual, pajak pembeli, kemudian ada biaya notaris, biaya dan seterusnya yang. Nah, lalu dia berkeras bahwa pokoknya dia tetap itu harus diperjelas di awal. Apakah nanti dipotong dari komisinya agen atau tidak? Nah itu kan berarti harus diperjelas dari awal. Ya. Seperti itu. Nah bagaimana kalau ternyata terjadi perselisihan? Nanti kalau terjadi perselisihan di dalam Islam, itu nanti dikembalikan kepada yang pertama itu dikembalikan kepada urf dulu ya, kepada urf. Jadi secara urf kebiasaan masyarakat itu gimana? Jadi kalau kebiasaan masyarakat bahwa misalnya pajak penjual penjual yang tanggung, pajak pembeli yang pembeli, ya, tidak dipotong dari komisi agen misalnya begitu. Nah, itu berarti dikembalikan kepada urf seperti itu. Nah, yang paling pasti sih dikembalikan kepada akad di awal. Nah, akad model kedua ini disebut dengan ajir am. Ajir secara umum. Nah, kemudian dalam dua bentuk akad tersebut, simsar, agen, itu berhak mendapatkan upah dari pihak yang mempekerjakannya saja. Nah, siapa yang mempekerjakan dia? Apakah penjual atau pembeli saja? Jika ada harta yang didapatkan ketika menjual atau membeli barang, misalnya diberikan hadiah oleh pembeli ketika menjual barang, atau diberikan potongan harga ketika membeli barang, maka hadiah atau potongan barang itu menjadi hak majikannya. Nah ini perlu diingat ya. Kecuali, ya makanya dari awal itu disepakati dengan majikannya.
Misalnya kan nanti kalau ada potongan diskon, ada hadiah-hadiah. Karena kan biasa kita diminta untuk menjual kan. Itu biasanya si pembeli ya di masyarakat ada juga ngasih-ngasih tips ya kan, ngasih tips. Maka itu disepakati supaya menjadi halal, meminta izin kepada yang mempekerjakan dia. Siapa yang mempekerjakan dia? Yang meminta dia jadi agen. Apakah si penjual atau si pembeli? Simsar boleh mengambilnya jika diperbolehkan atau diberikan kepadanya oleh majikan tersebut. Nah itu hukumnya begitu ya. Jadi kalau misalnya si penjual ya mencari agen lalu dia mengatakan tidak boleh mengambil lagi tips atau komisi dari pembeli, cukup dari saya aja, dari penjual saja, maka hukumnya bagi agen itu tidak boleh. Kalau dia diam-diam mengambil di belakang atau dikasih ya. Sekarang juga tidak meminta tapi dikasih ya. Maka itu hukumnya haram ya. Nah, untuk supaya jadi halal minta izin kepada yang mempekerjakan dia. Nah, kemudian simsar itu bisa saja tidak terikat dengan akad kerja kepada salah satu pihak. Itu hukumnya boleh ya. Makanya dia boleh menyatakan menjadi agen dari beberapa pihak. Contohnya gimana ya? Contohnya menjadi agen umroh ya kan. Nah, ini biasanya disebut freelance ya. Jadi misalnya kita menjadi agen satu travel. Nah, kemudian kita menjadi agen travel yang lain lagi. Tapi seperti ini harus akadnya freelance ya. Jadi tidak boleh akad terikat. Kalau dia sudah akadnya terikat, misalnya hanya boleh menjadi agen di satu travel, tidak boleh lagi yang lain, maka hukumnya tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia mengatakan dari awal saya ini freelance, maka dia boleh mengageni di beberapa. Apalagi sekarang zaman online ya. Jadi mungkin dia bisa punya pilihan ya untuk di kota Medan misalnya dia menjadi agen travel A. Kemudian di luar kota karena dia bermain secara online, maka dia bisa menjadi agen di beberapa provinsi. Ya. Ketika dia dapat jamaah secara online, dia bermain di Facebook Ads atau di Instagram Ads atau yang lain ya. Lalu kemudian dapat jamaah, dia cek dia di Medan, ternyata jamaah yang mau berangkat itu di Jakarta. Lalu dia pertemukan dengan travel yang di Jakarta. Dia minta komisinya berapa. Nah itu berarti dia menjadi agen di beberapa. Hukumnya boleh ya. Ya berarti dia sejak awal memang sudah menyatakan itu ya. Kecuali kalau dia sudah ada akad tidak boleh menjadi double agent, ya maka itu hukumnya juga tidak boleh. Nah dia hanya menjadi ad-dalal, yakni menunjukkan dan mempertemukan antara penjual dan pembeli, sementara transaksi jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli itu sendiri. Jadi istilah simsar itu juga ada istilah lain, namanya ad-dalal. Jadi kalau dalal ini dia hanya menunjukkan saja yang bertransaksi itu antara penjual dan pembeli. Tapi kalau di kita istilah broker atau istilah agen itu kan bisa dua-duanya ya. Kadang penjual itu sudah menyerahkan kepada agen ya. Pokoknya jual terserah, bagimu komisi 2,5%. Yang penting jualnya jangan di bawah harga sekian ya. Misalnya ada orang jual rumahnya mungkin sudah ditinggali cukup lama, lalu dia bilang sama agennya, pokoknya jual jangan sampai di bawah 500 juta misalnya. Jangan sampai di bawah. Terserahlah berapa, nanti minimal 500 juta. Kemudian dia buat syarat nanti pajak penjual, pajak pembeli. Biaya notaris nanti misalnya bagi 2 misalnya gitu ya. Terserah mau dijual, yang jelas komisi 2,5%. Maka si agen itu menjadi agak lapang ya kan, agak ini. Berarti dia punya keleluasan. Nah kalau seperti itu berarti dia menjadi simsar ya. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan pokoknya cari aja pembeli, nanti yang transaksi saya, pokoknya harga saya yang akan nego,
kata si penjual pemilik barang, nanti ente pokoknya dapat 2,5%. Ya. Itu juga kalau seperti itu saja berarti dia hanya mencari calon pembeli saja dan dia yang mempertemukan antara penjual pembeli. Dalam fikih itu biasa dibuat istilah sendiri disebut dengan ad-dalal, orang yang menunjukkan saja. Nah, simsar bisa mendapatkan upah atas transaksi yang dia perantarai atau dia mediasi. Komisi ya istilah kita. Atau komisi agen. Bisa berasal dari salah satu pihak, penjual atau pembeli saja, atau dari kedua pihak, bisa penjual pembeli. Tapi harus sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Nah, ini ketentuannya dalam fikih. Kemudian tidak boleh terjadi simsar ala simsar. Kenapa? Kan ada hadis Nabi, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam simsar ala simsar. Nabi melarang menjadi makelar di atas makelar. Apa contohnya? Misalnya A jadi makelar dari pemilik. Komisinya 7%. Lalu dia makelarkan lagi kepada B, di mana jika B dapat menjual barang tersebut diberi komisi 4%. Supaya real, contohnya begini. Ya. Contohnya misalnya ada pemilik rumah, dia sangat pemilik rumah dia ini mau pindah ke Jakarta. Lalu kemudian rumahnya di Medan, dia pengen cepat-cepat dijual. Ya. Kenapa? Dia sangat butuh uangnya supaya kemudian mungkin untuk biaya di Jakarta. Kenapa? Karena ya mungkin dia diterima kerja di suatu perusahaan dan perusahaannya minta bulan depan tanggal 1 sudah harus masuk kerja. Sementara dia belum punya modal untuk pindah-pindahan dan sewa rumah di sana. Akhirnya kemudian dia membuka kesempatan kepada agen supaya kemudian rumahnya dijualkan. Supaya cepat, akhirnya kemudian dia buat komisi lebih tinggi dari biasa. Di masyarakat biasanya komisi 2,5%, lalu dia bilang, pokoknya ini komisi 5%, 2 kali lipat. Ya. Dia buat 2 kali lipat. Nah, akhirnya kemudian ada agen nerima itu. Ya oke, saya jualkan, bantu jual komisi 5%. Nah, si agen ini mungkin karena dia kalau jual sendiri, cari bantu pembeli sendiri itu agak mungkin ya, butuh waktu lah. Akhirnya kemudian dia, karena dia agen, punya teman banyak agen juga, kemudian dia bilang sama temannya, dia bilang ke 5 orang, ini ada rumah mau dijual. Kalau kalian bisa jual, komisi kalian 3%. Ya. Karena kan biasanya 2,5%. Dia bilang, ini 3%. Pikirannya si agen tadi, wah, dia kan dari pemilik rumah dia dapat 5%. Kalau dia agenkan lagi, dia bilang 3%, dia sudah dapat komisi selisih 2%. Ya. Tidak perlu kerja, ya kan, cukup mendapatkan laporan saja dan mempertemukan. Nah, ini yang tidak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa? Menjadi makelar atas makelar. Jadi menjadi makelar itu hanya satu tingkat saja. Dia hanya boleh memperantarai antara penjual dan pembeli. Nah, ketidakbolehannya yang pertama, A itu bukan pemilik barang. Jadi kalau dia memakelarkan lagi, sementara definisi makelar tadi itu adalah orang yang memperantarai antara penjual dan pembeli, maka ketika si B ini dapat pembeli, maka pembeli itu kan diperantarai oleh B. Maka pertanyaannya, B ini memperantarai siapa? Memperantarai pembeli dengan makelar sebenarnya. Kenapa? Untuk ketemu dengan pembelinya, itu adalah harus ketemu penjualnya, harus ketemu dengan orang yang berhubungan dengan A. Berarti si pembeli harus berhubungan dengan dua level lagi. Ya. Jadi berhubungan dengan makelarnya makelar, baru berhubungan dengan makelar, baru berhubungan dengan pemilik barang. Seperti itu. Jadi wakil tidak boleh mewakilkan kepada orang. Sementara A mendapatkan upah bukan dari kerjanya. Jadi kalau seperti ini kan A akhirnya kemudian mendapatkan upah dari mana? Selisih memakelari aja. Dan tidak boleh. Ini yang terjadi pada MLM ya. Makanya salah satu tidak boleh MLM itu adalah menjadi makelar atas makelar. Kemudian simsar harus memastikan jual beli yang dia lakukan adalah halal boleh. Jika halal atau boleh maka sah.
maka samsaranya tidak halal. Sebab dalam samsara ada unsur wakalah dan ijarah. Halal dan kebolehannya bergantung kepada kehalalan dan kebolehan yang diwakalahkan atau pekerjaan. Ya, seperti itu. Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diskusi ya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, tafadhol ya. Ya, silakan. Silakan Bapak yang mau bertanya, tinggal dibuka aja mun ya. Soalnya ini pedagang semua kan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rinaldi ya. Ya, ini memang sesuatu hal yang sepele Ustaz, tapi sering dilakukan. Kalau merokok itu kan dilarang ya Ustaz ya. Iya. Nah, kita sering bilang, adalah dapat merokok. Oh gitu, iya. Apakah itu boleh Ustaz? Itu kan ijabnya menjadi uang rokok Ustaz. Ya, mungkin jadi ini memang istilah ya Pak ya, istilah masyarakat. Jadi penggunaan istilah itu kadang memang ada makna yang dimaksud itu adalah makna istilahnya itu makna hakiki atau makna kiasannya ya kan. Ini yang dimaksud itu adalah makna kiasannya seperti itu. Jadi kalau di masyarakat yang dimaksud itu adalah makna kiasannya dan itu sudah uruf, maka secara hukum itu boleh. Tapi itu memang mengandung ketidakjelasan ya kan. Maka supaya menjadi jelas memang harus ditetapkan nilainya ya. Ketika dia menjadi agen, dia tidak hanya menyebut uang rokok atau uang komisi ya kan, tapi angkanya berapa gitu kan. Uang rokok atau komisinya atau komisi agennya berapa. Bisa tadi kan disebutkan bisa dengan persentase, bisa dengan angka yang jelas. Misalnya sekian persen atau langsung disebutkan berapa dalam bentuk rupiah. Nah, gitu, Pak. Kalau rokoknya sendiri memang terjadi istilah, Pak ya. Perselisihan pendapat ulama tentang hukum bolehnya merokok gitu. Itu perselisihan dari dulu sampai sekarang. Belum selesai Ustaz ya. Iya. Berarti gini aja nanti dibilang, adalah nanti uang komisi buat kamu gitu. Enggak usah gitu. Iya, itu ya. Nanti ada uang rokok kita mulai sekarang kita hilangkan lah. Nanti adalah komisi uang untuk kamu. Iya, Pak. Nah, gitu Pak Rinaldi. Iya, silakan. Saya tadi masih masih belum 100% memahami tentang broker di bawah broker. Jadi kalau kita dapat, kita seperti Ustaz bilang mungkin volumenya besar, jadi kita butuh orang. Jadi kita akarnya apa Ustaz supaya itu menjadi halal Ustaz? Jadi bisa dengan syirka abdan Pak. Jadi gini, kalau kita butuh tim lagi di bawah, maka kalau itu sifatnya adalah menjadi broker, maka kita harus menjadi satu tim dengan dia. Ya, jadi kita bukan menjadi bukan menjadi agennya dia lagi, tetapi menjadi satu tim. Kalau sudah satu tim berarti orang yang di bawah kita itu tahu berapa komisi aslinya dan berapa kita berbagi dengan dia. Nah, gitu. Nah, kalau yang tadi itu kan misalnya ada orang jual rumah. Kemudian yang jual rumah bilang komisimu 5%, karena dia pengen cepat ya kan, 5%. Nah, kemudian broker yang mendapatkan job ini, dia berpikir, ini kalau disubkan lagi ke orang, maka dia bisa dapat selisih. Akhirnya kemudian dia cari lagi agen yang lain, mungkin dia cari 10 orang kan. Setiap orang dia bilang, kalau berhasil, kamu dapat komisi 3%. Berarti kan yang di bawahnya ini tidak tahu berapa komisi aslinya kan. Ya, dia cuma dikasih 3%. Komisi aslinya berapa? Dia tidak tahu. Pokoknya dapat dia 3%. Ini yang menjadi agen di atas agen itu, Pak. Nah, bagaimana supaya supaya menjadi halal? Maka orang yang pertama tadi, misalnya si A yang mendapatkan job dari pemilik rumah, dia cari temannya, misalnya cari temannya. Lalu kemudian dengan temannya itu dia kasih tahu bahwa ini ada mau dijual komisinya 5%. Nah, sekarang kita berbagi. Artinya kita sama-sama cari, nanti kalau laku yang 5% itu gimana kesepakatan
pembagiannya. Nah itu baru kemudian menjadi satu tim dia seperti itu. Nah tinggal kesepakatannya aja kan, apakah membagi jobnya dan seterusnya. Nah gitu Pak ininya supaya tidak menjadi agen di atas agen. Berarti tinggal diakatnya aja Ustaz ya? Iya betul. Diakat antara yang mendapatkan job dengan orang yang mau dia subkan pekerjaan. Nah gitu. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama Pak. Silakan yang lain. Ini pekerjaan banyak di masyarakat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Junaid. Ustaz, kayaknya profesi samsarah ini malah sekarang udah menjadi suatu pekerjaan atau menjadi suatu perusahaan. Nah Ustaz. Iya betul. Iya. Nah agensi ya betul. Agensi. Nah kalau kita lihat sekarang kan kalau kita lihat dari perusahaan itu menjadi samsara, bagaimana ini kan ada profesinya, jadi yang punya pimpinannya itu dia kan mempekerjakan orang menjadi samsara itu Ustaz ya. Iya betul. Sementara dia kan nggak terlibat dalam jual beli ini, tapi setelah dan kebanyakan pekerja-pekerjanya ini digaji rutin bulanan tadi. Betul. Ustaz. Iya betul Pak. Nah dalam ini gimana dengan ketentuan samsara itu Pak Ustaz? Iya. Jadi tadi kan yang dilarang itu simsar ala simsar. Jadi menjadi agen kemudian mengagenkan lagi ke bawah. Nah kalau perusahaan agensi ya kan, maka perusahaan itu yang menjadi agen dari sebuah penjualan barang atau mungkin yang lain lah ya, penjualan barang. Misalnya properti. Nah, dia ke bawah itu boleh dengan cara membuat sirka abdan atau mempekerjakan, Mbak. Yang tidak boleh itu kan mengagenkan lagi. Nah, makanya kalau kayak properti itu biasanya mempekerjakan orang di bawahnya. Jadi orang yang dipekerjakan itu hukumnya boleh karena dia bukan menjadi agen lagi dari perusahaan. Seperti itu, Pak. Makanya kalau di perusahaan agensi properti, orang yang di situ tuh kan bekerja, dia gaji setiap bulan, setiap bulan. Nah, cuma tinggal nanti dibuatkan SOP kan, SOP pekerjaan berapa target yang harus dia dapatkan dalam setiap bulannya. Nah gitu Pak. Yang tidak boleh itu kalau dia mengagenkan lagi ke bawah, jadi menjadi agen di atas agen yang lain. Iya, seperti itu Pak. Iya. Jadi clear ya Ustaz ya kalau. Ya clear, betul. Ya, perusahaan agen ini samsaranya. Ya betul. Ya. Dan itu memang sekarang ya Pak, banyak yang jadinya pekerjaan serius, jadi pekerjaan pokok. Termasuk sekarang itu kalau di dunia online itu pakai istilah affiliate Pak ya. Kemarin kan ada istilah Shopee affiliate ya kan. Jadi orang yang jual barang, kita cuma jadi agennya saja. Dengan membuat konten, orang masuk ke konten kita, mungkin dibuatkan link pembelian. Nah, nanti kan akan tercatat tuh di sistem bahwa ketika seseorang itu membeli, dia masuk dari kontennya si fulan. Kemudian dia dapat komisi ya. Komisinya kalau barang itu biasanya bukan dengan, kadang ada yang persen, kadang juga disebutkan angka ya. Misalnya baju harga 1.000, kayak di itu kan banyak baju-baju murah. Saya lihat dikasih komisi 6.000, 3.000. Memang sedikit-sedikit, tapi kan faktor kalinya yang banyak. Kalau kontennya cukup viral, banyak yang nonton, ya biasanya nonton juga yang check out itu, yang beli sampai ribuan orang kan. Jadi kalau komisinya cuma 3.000, tapi kali 2.000 orang. Kali 2.000 orang lumayan, Ustaz. Iya. Seperti itu. Iya, Ustaz. Ya, silakan yang lainnya. Mungkin satu. Jadi jelas Pak ya, Pak Junaidi ya, clear ya. Iya, Ustaz. Yaitu dipekerjakan. Yang dilarang oleh Nabi itu adalah mengagenkan lagi di bawahnya. Iya. Kalau mempekerjakan atau menjadikannya sirkap dan hukumnya boleh. Ya. Sepanjang profesinya halal ya, Ustaz ya? Ya, betul. Sepanjang profesinya halal. Kalau di yang tempat lain itu saya lihat agen properti itu dia buat sirka abdan. Nah, sirka abdan itu nanti dia buat ketentuan. Ya. Jadi di sirka abdan itu dia buat ketentuan, misalnya timnya ada 10.
di antara 10 tim itu dikasih kewajiban, misalnya kewajiban harus menjual. Jadi semua harus bekerja, misalnya menyebarkan ke berapa orang untuk calon pembeli. Nah, nanti dari siapa yang closing, dia yang mendapatkan lebih besar misalnya gitu kan. Misalnya dari 5%, ya, dari 5% yang closing dapat jatah, anggap aja misalnya 3%. Sisa 2% itu bagi rata sama yang lain. Itu hukumnya boleh seperti itu kan. Nah, karena kan sama-sama bekerja, tapi yang berhasil mengclosingkan mungkin lebih besar dapat. Nah, seperti itu. Tapi yang lain tetap dapat. Nah, itu di sirka abdan boleh. Penting dia dihitung sebagai satu tim. Ya, jadi tidak mengagenkan di atas agen yang lain. Iya Ustaz. Ya, seperti itu Pak ya. Kemudian di praktek di masyarakat itu, orang yang jadi broker seringkali memang minta komisi kalau dari penjual. Kalau misalnya dia membantu menjualkan, itu komisi dari penjual udah pasti, ya kan. Tapi dari pembeli itu sekarang sering dia minta juga, ya kan. Iya. Nah, Double. supaya double Pak. Jadi supaya halal dia harusnya minta izin kepada pemilik barang di penjual, ya kan. Bahwa nanti kalau misalnya dia dapat komisi dari pembelinya atau mungkin dia juga minta, maka itu minta diikhlaskan, ya kan, seperti itu. Lalu kemudian hukumnya boleh seperti itu. Iya. Nah, kemudian berikutnya itu juga dipetakan sumber perselisihan. Jadi sumber-sumber perselisihan itu sejak awal sudah harus diantisipasi, ya. Jadi sumber perselisihan itu adalah biaya-biaya yang harus keluar kan. Itu kadang memang di situ terjadi perselisihan di masyarakat. Ketika muncul biaya, misalnya ketika dia harus pakai biaya notaris, kan siapa yang harus menanggungnya? Atau misalnya ketika dia mengagenkan untuk sewa sebuah properti, ya, misalnya ada sebuah kantor butuh sewa sekian tahun, kemudian disewakan. Nah, ketika sudah disewa, itu ada muncul PBB, ya kan, pajak bumi dan bangunan dari gedung tersebut. Nah, itu kan seringkali di masyarakat itu muncul perselisihan. Siapa yang harus bayar PBB-nya? Apakah pemilik rumah atau yang menyewa rumahnya? Kalau bayar listrik mungkin sudah disepakati di awal ya. Kalau bayar listrik, pasti yang bayar rumah lah, ya kan. Bayar listrik, bayar telepon. Nah, itu harus disepakati di awal. Termasuk pemeliharaan barang yang di dalam, kan, supaya dari awal sudah enak. Kalau termasuk pemeliharaan itu misalnya ada gedung kan punya AC, AC-nya dipakai oleh yang nyewa. Begitu butuh perawatan, siapa yang harus menanggung biaya perawatan? Misalnya harus dicuci berapa bulan sekali. Apakah yang punya rumah atau yang menyewa rumahnya, kan gitu. Itu nanti bisa terjadi perselisihan kan. Apakah yang menyewa rumah ini termasuk menyewa AC-nya atau hanya nyewa rumahnya saja, ya kan, boleh menggunakan AC tapi biaya perawatan tidak misalnya. Nah, itu di awal disepakati supaya tidak menjadi sumber perselisihan. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, baik, kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada pagi hari ini. Nanti materi ini saya kirimkan ke Pak Pakar ya, insya Allah, by PA ya. Siap Ustaz. Sama yang minggu lalu Ustaz ya. Kan dulu kajian kita. Sama yang minggu lalu Ustaz ya. Minggu lalu belum dikirim ya Pak ya? Belum, kayaknya udah saya WA saya ke Pak Pakar itu. Ustaz lupa. Iya, biasanya siap langsung saya kirim. Oke, baik, nanti kalau saya cek dulu Pak ya, kalau memang belum saya kirim aja. Siap Ustaz, siap. Oke, baik, kita tutup dengan doa di paratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya izin duluan ya. Iya Ustaz, syukur Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugas pagi Pak, antar anak. Ya Ustaz, hati-hati Ustaz, hati-hati. Iya Pak, ya. Ya, baik ya saudaraku, sampai di sini dulu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Yang masih punya utang semoga cepat lunas utangnya, yang masih sakit semoga cepat sembuh.
Yang belum menikah anaknya semoga segera berjodoh. Yang baru bangun usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan kebarokan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengingatkan jangan lupa besok ada undangan ya di rumah saya HBH ya. Kita makan siang bersama ya. Saya izin ya Komandan Pak Suyanto Palembang, saya izin Pak Yanto ya. Insya Allah nanti kita jumpa di Palembang Pak ya, kita makan-makan Pak ya. Syarat. Izin ya. Insya Allah nanti kalau saya ke Palembang saya hubungi Bapak lah, kita ngopi-ngopi situ. Oh, siap Sat. Oke, Sat. Oke ya semuanya, kita tutup ya. Salam sukses, Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.